البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazzakumullah wa barakallahu fiikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Ushul Sunnah dari Imam Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah. Setelah kita menyelesaikan pembahasan yang sebelumnya seputar syafaat, yaitu syafaatul uzma, syafaat yang besar dan agung yang Allah Ta'ala izinkan untuk memberikan syafaat tersebut hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu syafaat untuk ahli mauqif, orang-orang yang tengah menanti dan menunggu di padang mahsyar agar segera diputuskan perkaranya, agar segera tuntaskan urusannya. Kemudian pembahasan seputar betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala hingga ada beberapa kaum atau suatu kaum yang mereka sudah diadab menjadi arang, dibakar di neraka sudah menjadi arang. Kemudian Allah Ta'ala hidup kembali, Allah Ta'ala ambil kembali, dimasukkan ke dalam nahrul hayah, sungai kehidupan. Akhirnya mereka pun hidup kembali, tumbuh kembali sebagaimana permisalannya seperti biji-bijian yang tumbuh di pinggir sungai, yang mereka digelari dengan jahannamiyun, itu orang-orang yang pernah masuk neraka jahanam. Tapi dengan syafaat Rasulullah SAW mereka dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pembahasan seputar Dajjal, bahwasanya Dajjal itu akan muncul nanti di akhir zaman. Bukan berarti belum ada, tapi sudah ada. Berada di suatu pulau yang kita tidak mengetahui pulau yang mana. Wallahu alam, kita tidak ada yang tahu. Tapi yang wajib bagi kita mengimani bahwasanya Dajjal sudah ada dan nanti di akhir zaman akan keluar menjadi ujian, fitnah bagi kaum mukminin. Yang mana orang-orang yang beriman mereka akan bisa membedakan dan akan bisa membaca tanda-tanda Dajjal. Di antaranya terdapat di antara kedua matanya kafara. Nah, maksud jidatnya atau keningnya terdapat tulisan kafara. Kemudian nanti yang menumpasnya, yang akan menumpasnya dan akan membasminya serta akan membunuhnya adalah Nabi Isa alaihissalam, turun di akhir zaman bukan sebagai nabi yang baru, tapi turun sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berikutnya barakallahu fi qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah. Kata beliau, wal imanu qaulun wa amalun, dan keimanan itu adalah qaulun wa amalun, ucapan dan amalan. Kalau cuma segini saja, tentunya orang masih menganggap mana i'tiqadnya. Nah, barakallahu fiik, sebagian mereka merinci, sebagian pula mereka mengglobalkan. Qaulun itu qaulun bil lisan, qaulun bil qalb. Ucapan dengan lisan, ucapan dengan hati. Nah, maksudnya bagaimana? Bentuknya adalah keyakinan. Ada juga yang mengatakan amalun bil jawarih, amalun bil qalb. Amalan anggota badan, amalan hati berarti keyakinan. Tapi daripada panjang lebar barakallahu fiikum, lebih baik kita jelaskan bahwasanya iman menurut ahli sunnah wal jamaah harus terpenuhi 5 perkara. Al-iman menurut ahli sunnah wal jamaah harus terpenuhi berapa? 5 perkara. 5 perkara ini tidak boleh tidak, ya harus. Nah, pertama qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Kedua, wa'tiqadun bil janan, diyakini dengan hati. Ketiga, wa amalun bil jawarihi wal arkan,
diamalkan dengan anggota badan. Yang keempat, yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan. Yang kelima, wa yanqusul ma'siyah, berkurang dengan kemaksiatan. Jadi 5 poin ini barakallahu fiik sebagai 6 definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa i'tiqadun bil janan, diyakini dengan hati, wa amalun bil jawarihi wal arkan, diamalkan dengan anggota badan. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusul ma'siyah, berkurang dengan kemaksiatan. Nah, barakallahu fiik, ini adalah definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Di sana ada kelompok sesat seputar iman ini, yaitu al-murji'ah. Al-murji'ah barakallahu fiik, para ulama telah membagi menjadi 3 bagian. Murji'atul fuqaha, murji'atul jahmiyah, murji'atul karramiyah. Murji'atul fuqaha, murji'atul jahmiyah, murji'atul karramiyah. Tiga-tiganya murji'ah ini tidak berpendapat bahwasanya apa? Amalan bagian dari keimanan. Jadi menurut mereka amalan bukan bagian dari keimanan. Paham? Mereka mengeluarkan yuakhiruna al-amal an musammal iman. Mereka mengeluarkan amalan dari definisi iman. Jadi iman enggak perlu amalan itu loh. Antum cukup mengucapkan la ilaha illallah, sempurna imannya sudah. Walaupun berjudi, mabuk-mabukan, berzina, imannya tidak terpengaruh dengan kemaksiatan. Imannya tetap sempurna seperti imannya Jibril dan Mikail katanya. Allah musta'an. Kalau murji'ah hati-hati. Kalau murji'ah tiga-tiganya ini ya, murji'atul fuqaha, murji'atul karramiyah, murji'atul jahmiyah, tiga-tiganya mengeluarkan amalan dari definisi iman. Jadi orang beriman enggak perlu amalan. Jadi dia cukup mengucapkan aku beriman, cukup meyakini aku beriman. Ya, itu keterangan kata mereka cukup, walaupun nggak beramal, nggak sholat, wala puasa, wala zakat, wala haji, walaupun bermaksiat, walaupun dia mabuk-mabukan, berjudi, minum khamr, berzina, imannya sempurna kata mereka. Seperti imannya Jibril dan Mikail. Allahul musta'an. Nah, kelompok inilah yang akhirnya apa? Punya keyakinan kalau di akhirat wajib masuk surga. Ya enggak? Kalau di dunia kan imannya sempurna. Kalau orang yang namanya imannya sempurna di mana tempatnya? Surga. Kata mereka wajib masuk surga katanya. Ini murji'ah, ini kelompok sesat, jangan diikutin barakallahu fiik. Kemudian yang kedua kelompok khawarij. Kalau khawarij mereka ekstrim dalam meniadakan keimanan. Jadi orang yang beriman, mukmin, sekali berbuat dosa besar enggak dikatakan mukmin lagi. Kafir. Bayangkan itu, ekstrim kan? Kalau murji'ah mereka ekstrim dalam menetapkan keimanan. Jadi orang kalau sudah mengatakan aku beriman, kami beriman, walaupun melakukan dosa besar, walaupun berjudi, berzina, mabuk-mabukan, imannya sempurna. Seperti imannya Jibril, Mikail, itu murji'ah. Afhum? Meyakini bahwasanya nanti di akhirat wajib masuk surga. Itu keyakinan batil. Yang kedua, khawarij. Kalau khawarij pendapatnya bahwasanya orang mukmin sekali berbuat dosa besar langsung kafir, enggak mukmin lagi. Mereka dalilnya apa? Rumus matematika yang mereka pakai. 10 dikurangi 1 berapa? 9. Enggak dikatakan 10 lagi kan? Orang mukmin sekali berbuat dosa besar, enggak mukmin lagi, kafir katanya. Kiasnya pakai rumus matematika tadi. 10 dikurangi 1 9. Enggak dikatakan 10 lagi katanya. Orang mukmin sekali berbuat dosa besar, kafir, enggak mukmin lagi. Nah, dibangun di atas keyakinan ini bahwasanya nanti di akhirat wajib masuk neraka. Keyakinan bagaimana ini? Rusak atau tidak rusak? Rusak. Ahlus sunnah wal jamaah, ini penting. Ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya iman harus diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nah, untuk masalah di dunianya, pelaku dosa besar itu dia masih dikatakan mukmin, cuman berkurang keimanannya. Jangan sampai gagal paham ya. Mukminun naqisul iman. Dia mukmin cuman berkurang keimanannya. Bisa dipahami? Itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalkan ada orang beriman, dia mabuk dia mabuk, dia berjudi misalkan. Dia kafir atau masih mukmin? Menurut Ahlus Sunnah, mukmin cuman berkurang keimanannya. Mafhum? Naam. Kemudian barakallahu fikum, untuk di akhiratnya pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah sahibul kabirah, pelaku dosa besar di akhirat, tahta
masyiatillah, di bawah kehendak Allah Ta'ala. Insya'a adabahu wa insya'a ghafara lahu. Itu dikondisikan ya, karena nanti jangan sampai terbalik, jangan sampai gagal paham. Jika Allah telah menghendaki mengadab, akan mengadabnya sesuai dengan kadar dosanya, tapi nggak kekal. Mahfum? Kalau Allah telah menghendaki mengampuni, akan diampuni dan langsung masuk surga. Itu pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ada berapa? 3 pendapat. Pendapat Murji'ah, pendapat yang berbahaya, ekstrim dalam apa? Menetapkan iman. Pendapat yang kedua, pendapat Khawarij. Pendapat yang berbahaya juga ekstrim dalam meniadakan keimanan. Pendapat yang ketiga itu pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, al-firqatu an-najiyah, at-taifatul mansurah, bahwasannya yang namanya keimanan itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Oleh karena itu ketika orang yang beriman terjatuh dalam dosa besar atau melakukan dosa besar, maka dia kafir atau masih mukmin? Menurut Ahlussunnah mukmin tapi berkurang keimanannya. Tahun mukminun naqisul iman. Jangan sampai keliru ya. Nah, ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Tentunya dalil sangat banyak seputar iman ini, bahwasanya bisa naik, bisa turun. Ya, di antaranya apa? Hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Rawahu Muslimun. Rasulullah SAW mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Itu dalil sangat jelas sekali itu. Barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka ingkarilah dengan apa? Dengan tangannya. Jika tidak mampu, dengan apa? Lisannya. Jika tidak mampu, dengan apa? Hatinya. Apa kata Rasulullah alaihi wassalam? Wa dzalika ad'aful iman. Mengingkari dengan hati itulah selemah-lemahnya keimanan. Berarti keimanan seorang hamba bisa lemah, bisa naik. Mafhum? Bisa naik, bisa turun. Naik bertambah dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Itu jelas ya? Itu pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan seperti pendapatnya Murji'ah, stabil. Iman sempurna terus. Walaupun berbuat dosa besar pun enggak pengaruh dengan keimanan. Itu pendapat yang batil, pendapat yang mungkar, pendapat yang apa? Di luar syariat yang lurus ini. Allahul musta'an. Naam. Kemudian barakallahu fi dalil yang lain. Hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Rasulullah SAW mengatakan, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Jadi keimanan memiliki 70 sekian cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Coba kita perhatikan baik-baik di sini. Rasulullah SAW mengatakan keimanan itu memiliki 70 sekian cabang. Yang paling tinggi, cabang keimanan yang paling tinggi ucapan apa? La ilaha illallah. Dan yang paling rendahnya adalah menghilangkan rintangan gangguan dari jalan. Berarti menunjukkan ada yang tinggi, ada yang rendah. Berarti iman naik dan turun. Mahfum? Itu pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Naam. Kita lihat lagi. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, yazidu wa yanqus kama jaa fil khabar. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Sebagaimana telah datang dalam hadis, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Bahwasanya orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Karena barakallahu fiik, dan akhlaknya mulia, maka dia akan apa? Akan bisa mengkondisikan keadaannya dan bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Karena akhlak merupakan apa? Merupakan salah satu dakwah yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk salah satu sebab kenapa Allah telah mengutus nabinya, di antaranya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ikhwani fid din, a'azzana jazakumullah, barakallahu fikum. Jadi tidak ada iskal pada ucapan Imam Ahmad ya qaulun wa amalun. Karena amalun di sini bisa amalul qalb, amalan hati, bisa amal lisan, bisa amal jawarih. Amalan hati keyakinan, amal lisan ucapan, amal jawarih perbuatan. Jadi pahami ya? Sehingga enggak ada iskal, walaupun ucapan iman itu ucapan dan amalan, itu enggak ada iskal ya. Karena amalan ini bisa amalan hati, amalan lisan, amalan apa tadi? Anggota badan. Na'am barakallahu fiik. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Kemudian yang namanya amalan hati di antaranya adalah niat. Naam,
Dan sudah jelaskan para ulama, an-niyatu mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Makanya kalau antum mau berbuat suatu perbuatan, kalau dilafadzkan niatnya itu adalah apa? Perkara muhdats, perkara bid'ah. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan at-talaffudzu bin niyyati bid'atun. At-talaffudzu bin niyyati bid'atun, melafadzkan niat itu bid'ah. Sehingga kalau antum mau puasa langsung aja, enggak usah seperti orang-orang awam ya, jauh dari ilmu, kadang setelah sholat apa? Setelah sholat tarawih, setelah sholat tarawih tutup dan witir, kemudian mereka baca apa itu? Nawaitu shauma ghadin. Nawaitu, baca bareng-bareng shauma ghadin. Itu enggak ada dalilnya. Kalau mau niat langsung aja dalam hati. Dan itu pun enggak perlu terulang-ulang tiap hari. Di awal Ramadan antum niatkan, ana akan puasa sebulan, sudah selesai. Niat enggak perlu dilafadzkan, niat dalam hati sudah cukup. Paham ya? Enggak perlu dilafadzkan tiap hari. Nah, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi ada kaidah di sana apa? An-niyatu mahalluha fil qalb wa dzikru mahalluhu bil lisan. Itu kaidahnya. An-niyatu mahalluha fil qalbi wa dzikru mahalluhu fil lisan. Artinya niat itu tempatnya dalam hati. Kalau zikir tempatnya di lisan. Makanya kalau antum salat kok diam 1000 bahasa enggak sah salatnya. Allahu Akbar. Diam dia, sampai selesai diam dia. Ya akhi, antum baca enggak? Baca. Di mana? Dalam hati. Baca bukan dalam hati. Kalau dalam hati pun baca namanya batin namanya. Iya enggak? Kalau dalam hati batin namanya. Orang salat kok diam aja, diam 1000 bahasa ngapain? Banyak pikiran katanya. Itu nanti lagi urusannya. Kalau orang lagi salat itu fokus dia menghadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena lafaz-lafaz zikir itu dilafadzkan, dibaca walaupun dengan pelan, walaupun dengan apa? Nah, kadang dikeraskan ketika jahriyah, tapi lafadznya harus ada. Kalau diam ini enggak sah. Di dalam hati bukan bacaan. Bacaan harus disuarakan. Kalam harus ada suara. Makanya dalam ilmu nahwu aja, kalam secara bahasa apa? Nutqun mufhimun kan? Suara yang bisa memberikan pemahaman, ada suaranya. Kemudian kalau secara istilah apa? Apa itu kalam? Al-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i lafadz. Al-lafdzus sautun, ada suara. Kalau orang sholat kok diam aja, diam 1000 bahasa, alasannya banyak utang katanya. Itu bukan urusan kita. Paham ya? Nah, itu urusan dia, tapi nanti kalau sholat fokus dulu. Fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala, baca zikir-zikir dalam sholat, itulah yang namanya sholat. Tapi kalau niat jangan dilafadzkan. Niat secara spontan orang langsung apa? Terpetik dan ada dalam hati. Contohnya gini. Adzan maghrib misalkan. Allahu Akbar, adzan maghrib. Antum dari rumah antum wudu, berangkat ke masjid mau ngapain? Salat apa? Dan niatan kan? Ngapain dilafadzkan lagi? Nawaitu an sholil maghrib setelah rakaat misalkan. Ngapain? Dia enggak perlu melafadzkan, udah terpetik di benak bahwasanya dia mau salat maghrib. Paham? Jadi enggak perlu dilafadzkan lagi. Katanya biar mantap, enggak perlu. Mantap itu kalau mencocoki dalil. Paham ya? Seperti itu. Kalau mencocoki dalil jangan. Paham? Nah, ini penting sekali karena banyak orang seperti itu kadang ya. Nah, masih melafadzkan niat nawaitu, nah musalli 4 rakaat atau semisalnya, itu semuanya adalah perkara bid'ah, perkara muhdats yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau haji katanya melafadzkan niat, siapa yang bilang? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kata niat, itu bukan niat. Itu lafaz talbiyah, zikir. Mafhum, niatnya dalam hati. Paham ya? Nah, ketika dia memakai ihram, labbaika umratan, labbaika hajjan, itu bukan lafaz niat, bukan. Itu cuma lafaz yang dilafadzkan. Kalau niat tetap dalam hati. Mafhum. Jadi niat ini sebenarnya niat ini walaupun enggak diungkapkan sudah ada. Antum ketika barakallahu fiik, untuk secara logika dulu ya. Sekarang ketika antum ngambil piring, diisi nasi sama lauk, paham ya? Antum mau ngapain biasanya kalau gitu? Biasanya ya, ada niatan mau makan kan? Itu nggak perlu disuruh pun, nggak perlu atur lafadznya, tetap makan. Karena apa? Kan ada niatan di dalam hati. Bisa dipahami? Nah, sehingga nggak perlu dilafadzkan. Nawaitu an akula, nggak perlu. Paham? Seperti itu. Ini sekedar selingan bahwasanya barakallahu fiik, amalan sini bisa amalan hati, amalan anggota badan, dan amalan lisan. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah barakallahu fiikum. Kemudian berikutnya sebab-sebab seseorang akan bertambah keimanannya banyak sekali.
Nah, barakallahu fiik, di antaranya adalah amalan-amalan saleh. Dia melakukan suatu amalan-amalan saleh akan bertambah pula keimanannya. Dan di antara qiraatul Quran, bacaan Al-Qur'an itu juga akan menambah keimanannya. Kemudian juga nah barakallahu fiik, tadabbur, isi kandungan Al-Qur'an itu juga akan bertambah keimanannya. Nah, karena apa? Banyak jalan-jalan yang bisa menghantarkan kepada apa? Kepada perkara tersebut, yaitu akan bertambahnya keimanan seorang hamba. Na'am. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Dalil yang lain adalah perkataan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, hadis Abu Hurairah, rawi Muslim, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih Allah Ta'ala cintai dan lebih baik keadaannya daripada orang mukmin yang lemah. Berarti mukmin ada yang kuat, ada yang lemah. Ya enggak? Menunjukkan bahwa iman itu ada yang naik, ada yang turun. Paham? Itu semuanya sudah kita tuntaskan, diharapkan sudah bisa dipahami. Pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Syaibani rahimahullah, wa man taraka as-salata faqad kafar. Hati-hati ini. Para ulama silang pendapat dalam hal ini, tapi anak pribadi cocok dengan pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahmatullahi alaih. Kufru tarikus shalah. Kafirnya orang yang meninggalkan salat. Mau dengan sengaja atau misalkan dengan malas-malasan atau dengan banyak alasan, itu semuanya berbahaya. Paham? Karena silang pendapat para ulama seputar hal itu, ya. Ada yang mengatakan kalau karena malas-malasan maka enggak kafir. Kalau meyakini bahwa salat itu enggak wajib baru kafir. Tapi bagaimanapun dohirnya lafadznya tidak demikian, lafadznya umum. Paham ya? Al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Pemisah antara kami itu orang Islam dengan kekufuran adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir. Hati-hati ya, ini vonis bukan dari kita, tapi dari Rasulullah SAW agar orang itu waspada. Kalau kita dengan rincian tadi itu kan kafirnya kalau sengaja, kalau meyakini bahwa salat itu enggak wajib baru kafir. Kalau malas-malasan enggak kafir. Akhirnya orang banyak bermalas-malasan di dalam salat. Wah, enggak kafir aja kok. Ya kan, akhirnya bermalas-malasan. Dengan zahir hadis tersebut, maka orang berwaspada dan hati-hati. Berarti ini bahaya ini perkaranya. Paham ya? Karena pertama kali amalan yang akan dihisab nanti di hadapan Allah Ta'ala dan kiamat, antara hamba dan Allah Ta'ala salatnya. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti akan dihisab seorang hamba amalannya di hadapan Allah Ta'ala di kiamat kelak adalah salatnya. Makanya salat jangan pernah tinggalkan. Sesibuk apapun antum dan kita dalam beraktivitas kerja dan semisalnya, jangan pernah lupa salat. Jangan pernah lupa salat, karena salat ini diatur dengan waktu-waktunya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat ini telah ditetapkan, diwajibkan untuk segenap kaum mukminin pada waktu yang ditentukan. Ditetapkan, diwajibkan atas segenap kaum mukminin pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Semuanya pada asalnya mengacu kepada matahari. Paham ya? Nah, mulai dari terbitnya fajar shadiq, ya kan? Antum melihat ufuk bagian timur, kemudian ada cahaya yang terbentang semakin melebar, meluas, cahaya semakin terang. Fajar shadiq masuk waktu subuh. Karena kalau fajar kadhib itu kalau melihat dari jauh memang agak putih tapi hilang lagi. Paham ya? Nah, kemudian kalau antum melihat fajar shadiq itu cahaya putih itu terbentang, luas. Akhirnya melebar-lebar hingga pagi. Nah, itu namanya fajar shadiq, masuk waktu subuh. Paham ya? Kemudian nanti untuk waktu masuk zuhur, barakallahu fi, ketika matahari tergelincir arah mana? Barat, sehingga bayangan ke timur. Sudah zawal, bayangan sudah berada di barakallahu fi timur benda. Paham ya? Matahari ke barat, masuk waktu zuhur. Kemudian waktu salat asar, ketika barakallahu fi bayangan sepanjang dengan apa? Panjangnya benda tersebut ditambah dengan fai, ditambah sedikit zawal, tambahan zawal ketika apa? Waktu zuhur. Itu masuk waktu asar. Terbenam matahari, masuk waktu maghrib. Ufuk bagian barat untuk melihat merah kejingga-jinggaan kan itu udah masuk maghrib, sampai itu hilang, terbenam, habis, gelap gulita, isya. Pakai matahari semua aslinya. Paham ya? Ada pun waktu abadi, yang dibikin ke jalan itu waktu abadi, selama-lamanya pokoknya, paham ya? Itu perlu cek ulang. Perlu diteliti lagi. Kadang ya, seringnya itu kalau kita teliti subuh sama zuhur, seringnya itu yang melenceng jauh. Subuh masih gelap, udah hawa subuh. Zuhur baru jam berapa ya, kadang setengah 12 mau bangun udah ada yang ngadan.
Paham ya? Nah, itu karena mengacu pada jadwal abadi dari itu. Paham ya? Nah, prediksi barakallahu tidak melihat, tidak mengacu kepada apa? Nah, matahari atau bayangan matahari dari itu. Nah, Allah musta'an, itu tidak dibenarkan ya. Karena apa? Karena dalil sudah jelas bahwasanya waktu untuk sholat sudah ditentukan di dalam syariat. Nah, syahidnya di sini barakallahu fi, amalan yang sangat berbahaya. Yang kalau dia meninggalkan sampai terjatuh dan kekufuran adalah sholat. Kita lihat lagi. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah wa laisa minal a'mal syai'un tarkuhu kufrun illa shalah. Hati-hati ini. Tidak ada amalan-amalan, tidak ada suatu amalan yang kalau meninggalkannya itu dinilai kekufuran kecuali sholat. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih alaihi salatu wassalam, man tarakal asra faqad habita amaluhu. Satu salat aja barang siapa yang meninggalkan salat asar satu aja ya, sungguh telah hancur amalannya. Bayangkan itu. Zaman sekarang kan orang banyak kan, orang awam jauh dari ilmu, yang kadang mereka lebih mengedepankan kerjaannya daripada salatnya. Paham ya? Datang waktu salat asar nanggung katanya, lembur dulu. Ya kerja dulu, nanti salat asarnya menjelang maghrib. Keliru barakallahu fiik. Seharusnya tinggalkan kerjaannya, salat dulu. Mau dilanjut kerja silakan setelah sholat. Afum. Kemudian kadang orang kerja di pabrik atau kerja di kantor-kantor, bosnya bilang pokoknya waktu sholat jangan sholat dulu. Kalau waktu sholat pecat, takut dia dipecat. Pucat dia. Mau dipecat wajahnya pucat. Jangan, kalau cuma pecat itu ya barakallahu fiik, dipecat dari pekerjaan, itu masih ada kerjaan yang lain. Jangan sampai gara-gara takut dipecat akhirnya apa? Mengorbankan agamanya, jangan. Karena kerjaan sifatnya apa kemarin? Kerjaan sifatnya itu ikhtiari bukan ittirari. Sifatnya pilihan bukan paksaan. Ya enggak? Orang taruhlah kerja di pabrik, di kantor. Ada yang maksa enggak? Ya pilihan dia kan. Kalau dia misalkan harus berseberangan dengan syariat, bertabrakan antara syariat dengan perintah bosnya, dahulukan syariat walaupun dipecat sama bosnya. Tapi eman-eman Ustaz, gajinya besar, sebulan 10 juta. Wah, gimana ini antara 10 juta dengan perintah Allah ini? Kalau dia meninggalkan perintah Allah, ancamannya akhirat kan, ngerti kan? Kalau dia meninggalkan perintah bosnya, pecat sama bosnya. Kalau kita milih mana? Kalau ahlus sunnah wal jamaah yang benar-benar ingin menjaga agamanya, tinggalkan perintah bosnya demi syariat. Kalau nggak bisa digabungkan, paham ya? Nah, jangan sampai demi 10 juta akhirnya meninggalkan apa? Sholat. Itu penting loh ini. Gak sembarangan. Kadang orang nggak berani kan itu karena takut dipecat tadi kan. Tapi sekarang permasalahan bukan masalah gajinya, akhirat ini, akhirat. Kalau orang terbiasa meninggalkan akhirat itu nanti ujung-ujungnya apa? Semua perkara-perkara kita akhirat dia terjang sama dia. Allah musta'an. Suruh nyukur jenggot mau, biar apa? Biar pangkatnya naik. Bayangkan itu. Nah, kemudian suruh isbal mau, biar gajinya naik. Jangan. Kalau itu syariat tinggalkan perkara maksiat tadi, kembali pada syariat. Paham ya? Nah, walaupun bos itu atasan bos masih ada. Ada nggak yang di atas bos? Ada, Allah Subhanahu Wa Taala. Zat yang paling atas sudah, Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya? Bos itu walaupun di atas kita, di atas bos masih ada lagi. Mafhum? Jangan sampai gara-gara mentaati bos akhirnya apa? Meninggalkan syariat, jangan. Kerjaan adalah perkara ikhtiari bukan ittirari, pilihan. Pilihlah kerjaan yang terbaik. Paham ya? Walaupun harus jualan apa? Tempe tahu. Paham ya? Nah, walaupun harus jualan cilok misalkan atau jualan makanan lah, intinya halal. Itu enggak masalah daripada antum atau kita terjerumus dalam pekerjaan yang gajinya besar tapi berseberangan syariat. Itu penting sekali. Nah, barakallahu fiikum. Mungkin Ustaz. Itu enggak mungkin katanya. Siapa yang bilang enggak mungkin? Mungkin aja. Orang itu mau bergerak mungkin. Kalau orang enggak mau bergerak enggak akan mungkin. Ya enggak? Seperti itu. Nah, Allahul musta'an. Nah, kita lihat ini. Man tarakaha fahuwa kafir. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Wa qad ahallallahu qatlah. Dan sungguh Allah telah menghalalkan untuk dibunuh. Bayangan ngeri. Nah, bahkan suatu ketika Rasulullah SAW pernah dalam rangka yang sangat mulia pernah meninggalkan salat jamaah karena apa? Ingin mengecek, meneliti dari kalangan barakallahu fiik sahabat siapa yang mereka tidak salat jamaah, mau dibakar rumahnya waktu itu. Paham ya? Karena apa? Karena betapa besarnya salat ini. Paham ya? Nah, perkara salat ini kan banyak orang yang melalaikan kan. Nah, antum lihat orang awam itu. Kerja siang, kerja malam, kerja pagi, kerja, kan enggak pernah nampak di masjid. Tapi kalau itu Idul Fitri, nampak. Paham ya? Itu aja biasanya. Nah, atau salat tarawih itu pun awal-awal. Ya enggak? 15 Ramadan pertama nampak, setelah itu enggak kelihatan batang hidungnya.
Nadil Id baru nampak lagi. Itu yang kita sayangkan barakallahu fiik. Alhamdulillah ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah Sunniyun Salafiyun, mereka sangat perhatian dan juga berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga keutuhan yang namanya salat ini barakallahu fiik. Karena salat ini tiang agama. Salat ini adalah rukun Islam yang kedua setelah tauhid, setelah kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, kemudian salat. Iya kan? Na'am barakallahu fiik. Ikhwani fid din, azza wa jalla barakallahu fiikum. Kalau antum ingin merujuk dan juga melihat, bisa lihat kalam para ulama seputar apa hukum orang yang meninggalkan salat. Tapi anak pribadi lebih cenderung dan pendapat yang kuat dengan Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahmatullahi alaih, ya, secara globalnya dengan dalil yang ada, surat dohir hadis yang ada, bahwasanya nam kufru tarikus shalah, kafirnya orang yang meninggalkan salat. Biar orang waspada, tidak bermudah-mudahan, tidak pula barakallahu meremehkan. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jalla barakallahu fiikum. Masih ada pembahasan yang penting, insyaallah kita tunda pada pertemuan yang berikutnya, bismillah insyaallah, karena pembahasannya sangat bagus. Itu seputar sahabat. Memuliakan sahabat, memberikan pujian, sanjungan yang tidak berlebihan, menghormati dan juga tidak mencaci maki, tidak menghina para sahabat. Itu termasuk keyakinan dan juga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.